Jadi pada video part 2 ini saya akan menjelaskan tentang data Excel saya. Ini udah saya input semuanya ke existing, terasa kiri dan kanan. Hasilnya itu adalah dia itu kelas medannya termasuk datar. Datar itu artinya lereng melintangnya itu nggak lebih dari 9%. Pada data saya itu sangat rendah. Lalu ini pedoman yang saya gunakan adalah pedoman desain geometrik jalan 2021. Selanjutnya pada bagian existingnya ini kanan dan kiri itu sudah saya input sesuai dengan yang tertera pada Civil 3D. Terus karena ini jalannya arteri itu gunakan kecepatan rencana. Saya gunakan itu 70%. Lalu pada penilaian trase ini yang tikungan ke ini yang saya gunakan itu rencananya udah sesuai 70%, saya gunakan sesuai dengan referensi. Lalu untuk titik koordinatnya itu kita ambil dulu. Agar tidak lupa saya screenshot. Ini pada bagian ID, ketik ID, terus itu diklik di titik awal, di titik pada tikungannya pas, dan juga pada titik akhirnya. Itu akan kita input nilainya masing-masing ke Excel. Selanjutnya, itu kita lakuin dulu, kita screenshot. Terus didapatkanlah sudut tikungannya. Tadi delta itu sudut tikungan. Terus E maksimumnya itu 8%. 8%-nya dilihat dari tabel. Terus R-nya itu boleh kelipatan berapa. Yang penting R-min itu lebih kecil daripada nilai R-nya. Lalu ini adalah kriteria perancangan saya. Dengan nilai Emax itu kan sudah didapatkan dari tabel, terus Fmax juga didapatkan dari tabel. Tabelnya itu adalah tabel referensi ASTU. Selanjutnya, R-nya digunakan segitu. Itu sudah ada perhitungannya. R itu adalah jari-jari yang digunakan. Kira-kira yang penting lebih dari minimumnya. Nah, ini untuk yang berwarna kuning itu adalah yang akan saya input ke Civil 3D. Kita harus gunakan semua perhitungan yang oke. Pada R itu, saya gunakan 5. Terus ide tabel itu didapatin dari referensi ASTU-nya ya. Pada tabel berikut nih, referensi ASTU. Lalu LS1 MRG itu adalah perhitungan dari referensi ASTU-nya juga. Kalau nilainya nggak ada, nanti dikira-kira atau diinterpolasi nilainya. Terus LS2 itu didapetin dari tabel. Pada bagian ini. Lalu begitu pula dengan LS3 dan LS4-nya. Seperti pada perhitungan di Excel, didapatkan nilai segitu. Lalu LS3-nya juga didapetin dari tabel referensinya itu. Nah, ini yang digunakan rumusnya untuk LS3. Untuk LS4 itu ada di bawahnya. LS4. Itu adalah rumus-rumus yang digunakan. Lalu selanjutnya
Untuk LS Max juga rumusnya semua sudah diletakkan pada tabel sheet referensi ASTO. Di sini LS Design saya gunakan 105 contohnya. Nah, ternyata dari hasil perhitungan itu nilainya adalah oke. Nilai oke itu bisa di input, tapi kita akan CLTR-nya dulu. LS Design itu harus kurang dari LS Max. Jadi kalau misalnya udah sesuai, dia otomatis akan oke di Excel. Gitu juga dengan LTR. LTR itu silver elevasi tabel yang dikalikan dengan LS Design. Terus CLTR-nya masukin ke delta S-nya. Terus untuk L total itu L0 tambah 2 kali LS Design-nya. Didapatkan nilai 391,460. Terus untuk A-nya itu R ditambah LS Design. A itu harus lebih besar daripada jari-jari dibagi 3. Nah, kalau misalnya ternyata dia lebih kecil, perhitungannya akan not oke. Tapi pada perhitungan saya ini hasilnya adalah oke. Untuk D itu merupakan hasil perhitungan sudut. Itu harus lebih besar daripada LS-nya. Lalu nilai-nilai yang sudah saya highlight dengan warna kuning ini nantinya akan kita input ke Civil 3D untuk disesuaikan lagi. Apakah ada tanda serunya atau tidak. Tanda seru itu menyatakan bahwa dia tuh tanda seru itu menyatakan bahwa di sistem itu angka yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan standar yang ada pada referensi ASTO. Gitu. Itu sudah semua dimasukkan. Selanjutnya kita kembali ke Civil 3D-nya. Itu kita klik kanan, Geometry Editor, Desain Kriteria Editor. Alignment Properties, Trase SCS. Itu desain kriterianya kita ubah jadi sesuai tabel itu 70 km. Terus gunakan referensi ASTO 2011 2 lane karena jalur yang saya ambil itu adalah jalur 2 arah. Terus alignment properties. Setelah itu dibentuk jadi free spiral curve spiral karena dia SCS gitu. Itu diklik keduanya pakai 500 lalu oke. Karena tadi di tabel itu kan ada perhitungannya 500, jadi kita input nilai 500. Nah, seharusnya dia tidak ada tanda seru ini di sini. Lalu kita klik nah, di sini itu ada gradiennya. Dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan. Itu ke super elevation. Calculate atau edit super elevation. Calculate now. Itu kita gunakan yang pilihan pertama aja. Next.
Terus masukkan normal lane width-nya sama normal lane slope-nya. Itu tuh kemiringan dari jalannya untuk drainase ya. Karena jalan itu harus bentuknya sedikit curve agar air itu tidak tergenang di atas jalan. Gitu, lalu kita finish pembuatannya. Didapatkan data seperti ini. Nah, di data ini tetap ada yang perlu kita ubah karena belum sesuai sama Excel yang telah kita rancang. Itu lihatnya di tikungan. Tikungannya itu kita input nilainya sesuai dengan Excel. Run off-nya diubah, yang diubah itu run out sama run off-nya. LS design. Nah, itu run off sama run out-nya tadi saya lupa bilang itu diambil dari run off dari LS design-nya. Setelah itu kita tampilin diagram super elevasinya, kita create super elevation view, terus cek left right-nya, itu kita checklist. Kita cuma mau lihat super elevasi lengannya aja. Jadi setelah kita gini, terus kita oke. Nah, didapatkan super elevasinya seperti ini. Ini untuk video tutorial part 3.